المشرقين ورب المغربين رب السماوات والأرض ورب الثقلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين إمام المرسلين وأشرف البشرية أجمعين ورحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المرضيين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز من اتقى. كما قال عز من قائل في محكم التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى في سورة البقرة بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. Ayuhal hudur jamaah sidang salat jemaah yang terhormat dan dimuliakan Allah. Mari kita senantiasa meningkatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan marilah kita senantiasa meningkatkan memperbanyak salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hidup kita barokah di dunia dan selamat nanti di akhirat. Amin. Dan marilah kita senantiasa menguatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa melihat kita dalam taat. Jangan sampai Allah melihat kita berbuat maksiat. Hadirin yang dimuliakan, ribuan ayat Al-Quran itu ya, 6.000 sekian. Ada satu surat yang disebut induknya Al-Quran, disebut Ummul Kitab atau Ummul Quran. Kita tahu bersama itu adalah surat Al-Fatihah. Menurut para ulama, mengapa Al-Fatihah berhak menyandang predikat sebagai ibunya Al-Quran atau induknya Al-Quran? Itu karena Al-Fatihah ini merangkum substansi Al-Quran seperti itu. Jadi ada ketauhidan ya. Ada juga ayat yang menjelaskan tentang balasan amal. Tidak seperti anggapan beberapa kalangan bahwa yang meninggal saja, tidak ada balasan. Nah, ternyata tidak. Allah mengatakan maliki yaumiddin. Ada konsep tentang balasan amal. Jadi kita tidak usah khawatir, Pak, ibadah capek ya Pak. Ya tidak apa-apa. Nanti di akhirat Allah akan memberikan insya Allah balasan jika kita ikhlas betul-betul. Ada juga yang ibadah-ibadah seperti ihdinas siratal mustaqim, ya karena aku ya karena saya, itu kan doa, ibadah seperti itu. Ada juga konsep tentang kenabian, karena ihdinas siratal mustaqim itu tidak akan terrealisasi tanpa adanya seorang nabi. Ihdinas siratal mustaqim juga mengajarkan kita tentang iman kepada takdir yang secara dinamis, tidak pasif. Jadi kita walaupun sudah beribadah, kita tetap ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Tidak kemudian karena kita merasa sudah hamba Allah lalu ada jaminan pasti masuk surga, ya tidak. Kita harus terus dinamis. Dan banyak lagi ada penggolongan manusia menjadi an'amta alaihim, ada golongan yang diberikan nikmat oleh Allah. Ada juga al-maghdubi alaihim, golongan yang dibenci Allah. Ada juga ad-dhalin, golongan yang sesat, salah jalan. Jadi kalau kita kaji Al-Fatihah tidak akan ada habisnya, karena merupakan induknya Al-Quran. Nah, jamaah yang dimuliakan, kalau hadis ya, yang jumlahnya juga ribuan itu, nanti oleh ulama ada satu
satu hadis yang juga disebut sebagai induknya para hadis, ya, Ummus Sunnah. Disebut apa? Ummus Sunnah, induknya sunnah atau induknya hadis. Jadi seperti Imam Al-Qurtubi, Imam Ibnu Daqiqil Id, dan lain-lain ulama muktabar itu mengatakan ada satu hadis yang disebut induknya hadis. Hadisnya kira-kira cukup populer, ya, kita sering mendengarnya, yaitu hadis Jibril. Hadis Jibril. Jadi jamaah yang dimuliakan, nanti biasanya itu Rasulullah ketika bermujalasah, ya, mengadakan majelis taklim, kumpul-kumpul dengan para sahabat itu kan, Rasulullah menyampaikan langsung ajaran-ajaran beliau. Ini dalam hadis Jibril ini Allah memerlukan untuk menghadirkan seorang dosen luar biasa, Jibril alaihissalam, masya Allah. Nah, karena yang disampaikan ini nanti penting sekali, disampaikan oleh Rasulullah itu penting, walaupun nanti posisinya Jibril adalah sebagai penanya, sebagai pembelajar, dan Rasulullah sebagai pemberi jawaban atas nanti pertanyaan Jibril. Jamaah sidang sholat Jumat yang terhormat, nanti Jibril ini dalam hadis ini hadir dalam sosok manusia dengan penampilan yang sangat simpatik, yang luar biasa. Nah, seperti kita ketahui itu, Jibril itu kalau mengemban tugas dari Allah untuk menyampaikan wahyu kepada baginda Nabi Rasul Muhammad SAW itu beragam cara. Terkadang dengan suara gemerincing yang sampai Rasulullah SAW itu berkeringat dingin ketika menerima wahyu dalam posisi Jibril berbentuk suara bergemerincing. Atau terkadang Jibril hadir menyampaikan wahyu dengan sosoknya yang asli, yang sayapnya sampai memenuhi langit dan bumi. Itu pun Rasulullah sampai gemetar. Hadis ini istimewanya adalah Jibril hadir dalam sosok yang tidak membuat gemetar. Jadi dalam sosok lelaki syadidu bayadis thiyab, lelaki yang putih sekali bajunya. Jamaah yang dimuliakan, hari Jumat ini sunnahnya memakai baju putih. Jibril itu juga seperti itu, datang menggunakan pakaian sangat putih, syadidu bayadis thiyab. Dan warna putih, warna kesukaan Rasulullah Muhammad SAW. Ditambah lagi syadidu sawadis sya'ri, jadi putih, hitam sekali rambutnya. Baju putih, rambutnya sangat hitam. Apakah rambutnya berantakan? Apakah rambutnya kusut? Tidak. Hadis berikutnya ini dilanjutkan, la yura alaihi atharu safari, tidak nampak pada Jibril ini bekas-bekas melakukan perjalanan jauh. Biasanya musafir yang melakukan perjalanan jauh itu biasanya penampilannya tidak serapi ketika baru keluar rumah. Jamaah yang dimuliakan, ini betapa Jibril hadir dalam penampilan yang sangat istimewa. Istimewanya lagi, Jibril kemudian apa? Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Jibril kemudian menempelkan kedua lututnya di kedua lutut baginda Nabi. Sopan sekali. Ditambah lagi, fa'wadha'a kaffaihi ala fakhidaihi. Setelah lututnya menempel di kedua lutut baginda Nabi, Jibril meletakkan kedua telapak tangannya di kedua pahanya. Ulama kemudian berbeda pendapat, pahanya siapa? Ada yang mengatakan telapak tangan Jibril di kedua paha baginda Nabi. Ada lagi ulama yang mengatakan di kedua paha Jibril sendiri. Namun kemudian ada salah satu riwayat, kalau tidak salah riwayat Abu Dawud, fawadha'a kaffaihi ala rukbatai Nabi. Jadi bukan fakhidaihi, tapi rukbatai Nabi. Meletakkan kedua telapak tangannya di kedua lutut baginda Nabi. Subhanallah. Jadi ini etika akhlak sopan santun seorang pembelajar kepada seorang guru. Ini yang patut kita terus tradisikan. Baru kemudian setelah menunjukkan posisi yang sangat sopan, Jibril mulai bertanya.
Nanti akan ada 3 pertanyaan yang merupakan pokok dari segala macam pokok amalan kita di dalam Islam, jamaah yang dimuliakan. Ada Islam, nanti ditanyakan itu Islam, iman, ihsan. Ada 3 trilogi I, Islam, iman, ihsan. Ini kalau ibarat bangunan itu, bangunan yang baik itu biasanya harus ada fondasinya yang kuat ya. Seperti masjid kita, ini insya Allah fondasinya kuat dan kokoh. Syarat bangunan supaya bagus, berkualitas itu adalah fondasinya. Ini iman, ibaratnya seperti iman. Lalu juga bangunan, struktur bangunan yang bagus itu harus tiangnya kuat, temboknya kuat. Mudah-mudahan masjid kita termasuk itu, berkualitas tinggi. Nah, ini Islam, amalan yang sifatnya dohir ya. Bangunan masih kurang satu lagi, bangunan disebut berkualitas tinggi itu harus ada atapnya, harus ada atapnya, harus ada kusen-kusennya, dilengkapi pagar juga, mungkin ada tamannya juga, ada tempat parkirnya, perlengkapan aksesoris yang membuat bangunan jadi indah, keramiknya bagus, ya, temboknya dicat bagus. Nah itu nanti ihsan. Itu baru sebuah bangunan menjadi bagus itu kalau ada. Insya Allah bangunan keislaman kita itu jamaah sekalian 3 itu elemen yang pokok di antara yang pokok. Ajaran Islam semuanya penting, tapi 3 inilah nampaknya yang di dalam hadis ini ingin disampaikan oleh baginda Nabi kepada kita sampai menghadirkan sosok Jibril dalam hadis itu. Jamaah yang terhormat, nanti Jibril kemudian bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu Islam. Dan jamaah, Islam itu kan luas, cabangnya banyak. Nanti Rasulullah hanya menyebut 5 rukun Islam saja, menunjukkan betapa seluruh ajaran Islam yang sangat penting, ada 5 yang amat sangat penting, gitu. Misalnya di dalam Islam itu ya etika, itu juga ajaran Islam, ya. Menolong fakir miskin, ajaran Islam. Nanti berdakwah itu juga ajaran Islam, berbakti kepada orang tua juga ajaran Islam, menutup aurat juga ajaran Islam. Tapi Rasulullah menyebutkan yang betul-betul substansi Islam, yaitu 5, anta syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakat wa tasumma ramadan wa tahujjal baita istata sabila. Itulah rukun Islam. Ahlussunnah wal Jamaah mempercayai rukun Islam 5 itu, walaupun nanti ada kelompok lain yang rukun Islamnya agak berbeda. Kita Ahlussunnah wal Jamaah 5. Seolah-olah baginda Nabi ingin berpesan 5 ini tolong diperhatikan betul. Syahadatnya terjaga, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Masa sudah mengatakan la ilaha illallah bertuhan lain? Tidak mungkin. Betul-betul kita jaga sholat kita, puasa sebentar lagi Ramadan datang. Kemudian yang mendapatkan rezeki, laksanakan haji. Insya Allah hidup kita bahagia jika 5 ini kita jaga. Dan Islam itu amalan dohir. Ibarat rumah itu seperti tembok kelihatan sekali. Ya. Kedua, jamaah yang terhormat, Jibril kemudian bertanya, akhbirni anil iman, beritahukan aku apa itu iman wahai Muhammad. Iman pun bercabang-cabang. Bid'un wasabuna syu'bah. Ada 70 sekian cabang iman itu. Ya. Yang tertinggi adalah la ilaha illallah, yang terendah menyingkirkan diri dari jalan yang mengganggu masyarakat. Nabi menjawabnya 6 rukun iman itu. Iman kepada Allah, untuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. 6 itu jemaah yang dimuliakan. Jadi inilah pondasi. Ibarat bangunan rumah ini pondasi. Kita kalau beriman kepada Allah, malaikat, hari akhir, surga dan neraka, ada mizan, ada sirat, hidup kita tidak akan goyah, insya Allah. Mas, kenapa ibadah terus? Ayo malas, sesekali ayo malas, misalnya. Tidak mungkin, karena ada iman, ada Allah, ada surga, ada neraka. Maaf, saya tidak boleh malas. Misalnya, bapak-bapak yang sudah insya Allah istiqomah sholat jamaah di masjid 5 waktu itu, nah, imannya kuat, nah, percaya bahwa nanti ada surga dan neraka. Walaupun kita tidak itu tergantung sangat, bahwasanya harus surga, harus neraka begitu. Ikhlas itulah kita beribadah.
Ini fondasi kita, insya Allah hidup kita tidak goyah kalau iman kita kokoh. Yang terakhir, jemaah yang dimuliakan, Jibril kemudian berkata, "Akhbirni anil ihsan." Muhammad, apa itu ihsan? Jawabannya 2 baris saja, jemaah. Namun juga cabangnya sangat banyak. Rasulullah mengatakan ihsan itu Jibril, anta budallah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadahmu ini loh seperti melihat Allah. Jika memang kita memang tidak bisa melihat Allah, Allah melihat kita. Dampak dari mindset ihsan seperti ini apa jemaah yang dimuliakan? Ibadah kita itu memunculkan berbagai macam amalan hati, muncul ikhlasnya. Kita mencintai wanita saja, jika kita melihatnya, kita akan muncul berbunga-bunga. Kita ingin tampak rapi, kita ingin serius. Apalagi jika kita beribadah misalnya sholat, seolah-olah kita melihat Allah, kita berusaha sholat kita itu baik, lebih ikhlas, lebih warok, lebih takwa, seperti itu. Istiqomah. Merasa Allah melihat kita itu nanti muncul apa? Amalan hati yang lain, misalnya apa? Lebih hati-hati. Ya Allah, sholat saya ini merasa sudah bagus. Apa dia sudah bagus? Supaya tidak muncul sombong, supaya tidak muncul riya, sum'ah, ujub dan seterusnya. Kira-kira tasawuf lah apa? Bidang kajian ihsan itu jemaah yang dimuliakan. Amalan hati, tazkiyah nufus. Maka sebagai kesimpulan jemaah yang dimuliakan, ibarat rumah ya seperti itu, kita terus perbaiki ya, amalan hati kita jaga, keimanan yang mendekat di dalam kesadaran jiwa batin kita itu harus betul seperti fondasi, dan amalan yang tampak lahir harus kita tampakkan ya, itulah Islam, iman dan ihsan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan memperbaiki amalan keislaman kita ini, meridai kita menjadi ahli surga. Amin. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun kama qala subhanahu wa ta'ala fi Qur'anil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma tsabbitna bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allahumma tsabbitna bil islam, Allahumma tsabbitna bil ihsan, Allahumma tsabbitna bil iman. Allahumma ij'alna min ahli ibadah, Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an, Allahumma ij'alna min ahli siyam, Allahumma ij'alna min ahli shadaqah, Allahumma ij'alna min ahli taubah, Allahumma ij'alna min ahli jannah, Allahumma ij'alna min ahli jannah ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma atina min al-khairi wal lutfi fawqa ma narju wasrif 'anna as-su'a fawqa ma nahzan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis salat.